Selamat sore semuanya. Kali ini kita sedang lagi ada di jalan raya. Iyalah, namanya juga naik motor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Al Muzaki Motovlog. Kita harus semangat. Tiap hari harus semangat, jangan loyo. Nanti kalau loyo bahaya. Kita mau mana nih? Belok kanan ya. Ya Pak. Kali ini kita ditemani sama Jebrik lagi nih. Selalu setia menemani, ya kan, dimanapun saya berada. Pada video kali ini saya sedikit ya sharing-sharing ilmu tentang apa sih yang terjadi, ya kan, atau apa sih kerusakan atau trouble yang terjadi pada Vespa ini khususnya. Kali ini kita akan membahas itu ya, walaupun sedikit ya, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Yang untuk pemula mungkin bisa nonton ini sedikit tapi bermanfaat, ya kan, daripada banyak bikin keder. Yang penting ya, bukan yang penting siapa ya namanya, sedikit yang penting bermanfaat gitu. Oke, pembahasan yang pertama, apa sih trouble atau kerusakan yang terjadi pada Vespa? Dan itu yang pertama adalah pada bagian busi. Yang pertama nih, pada bagian busi. Jadi Vespa itu identik dengan apa ya, kerusakan pada busi. Bukan kerusakan sih ya, ya trouble lah, sama aja sih ya. Kerusakan sama trouble itu sama saja. Oke, jadi gimana ngatasinnya? Untuk pemula jangan takut, harus siapkan yang namanya, kalau busi itu apa namanya itu, aduh lupa lagi, amplas. Nah ya, amplas. Ketika busi dalam keadaan hitam atau boros atau banjir, nah itu sering kali hitam kan, banyak itu oli-oli yang nempel pada ujung businya itu dalamnya. Jadi harus disikat. Wow, itu kenapa itu? Jadi harus disikat dulu, digosokkan sama amplas tersebut. Nah, jadi khusus pengguna Vespa untuk pemula itu harus sediakan yang namanya amplas. Atau kalau kalian nggak mempunyai amplas atau males kayak gitu-gituan, ya kalian kumpulin aja kalian kumpulin aja yang namanya busi bekas. Itu khusus skuteris pengguna ya. Susah banget ngomongnya. Pengguna Vespa yang udah lama main itu mereka semua bawa yang namanya busi bekas. Nah, jadi kalian sok mau gue ikutin yang mana? Kalau menurut saya ya dua-duanya, ya kan? Jadi aman kalau perjalanan. Waduh, ini apa lagi? Belok.
santai. Oke, yang kedua kita lanjut. Ini apa nih? Oh, mobil. Ayo, 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 ayo. Tali-tali yang ada pada Vespa. Nah, ini apanya? Ada beberapa macam. Yang kedua ini beberapa bagian. Yang pertama itu tali gas. Ini yang terjadi ketika para skuteris itu trouble di bagian gas, terus persneleng, ini gigi, ya kan, terus kopling, terus sama rem. Jadi itu Vespa diidentikan dengan banyaknya tali-tali, tali gas, tali persneleng, tali kopling, tali rem. Kalau rem depan dia jarang sih yang make blong, no, rem depan blong. Jadi nggak berguna biasanya. Kalaupun berguna dia pakai cakram gitu. Dan gimana sih cara ngatasinnya? Mungkin kalau cara ngatasinnya cukup lama juga sih, harus butuh apa ya namanya ya, pembongkaran gitu. Nah, intinya ini ketika kalian pengguna Vespa pemula, ini harus yang namanya cadangan. Entah itu persneleng atau gigi, sama aja ya. Apa rem, kopling, gas, itu biasanya di situ. Ketika ada perjalanan jauh, entah itu di mana, trouble, nah kita tuh udah punya yang namanya cadangan. Jadi jangan perlu takut. Kalaupun kalian mau tahu cara pasangnya, kalian lihat saja di YouTube yang lain. Itu banyak sekali yang namanya pembelajaran. Dia ngasih tahu yang namanya cara memasang kabel pada Vespa, kabel gas, sneleng, terus kopling. Oke, itu yang terakhir. Tadi dulu, bentar. Aduh, cah. Ancuk pancen. Belok kiri aja. Yang ketiga atau yang terakhir nih ya, yang ketiga dan yang terakhir, yaitu pada ban. Kenapa ya? Karena ya biasanya kalau itu bannya sering bocor atau kena paku. Nah, kalau biasanya Vespa diidentikan kebanyakan itu ya ini ada yang namanya serep nih, ban serep nih. Jadi kalau dimanapun kalian kena trouble, khususnya ban bocor, nah itu bisa diganti dengan menggunakan ban serep. Kalaupun nggak ada, ya terpaksa harus yang namanya nambal ban gitu. Mungkin kalau dia mau nggak membawa ban serep ataupun bawa sekaligus, juga harus yang namanya mempunyai kunci berapa ya dia. Kalau saya sih kunci 12 sama 3. Aduh, alhamdulillah. Waduh, salah jalur. Bentar. Ayo Pak. A few moments later.
back to topic. Oke. Kita harus membawa yang namanya kunci. Waduh, cuk, ancuk. Waduh, cuk, ancuk. Waduh, cuk, ancuk. Hampir aja. Sabar. Selagi nggak kena, kita maafkan karena Vespa ini cinta damai, Mas. Jangan yang namanya keributan. Oke, back to topic. Kita harus mempunyai yang namanya kunci. Usahakan kunci Y ya. Kunci Y itu ada, kalau nggak salah 11, 12 sama 13. Itu saya selalu membawa di bagasi saya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau misalnya ban bocor gitu, kita udah persediaan ya namanya kunci-kunci. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau emang ban bocor ini, kalau dorong ini lumayan ini Vespa. Kayak apa ya, dorong kebo ibaratkan tuh. Apalagi kalau emang kita pergian kayak ke puncak gitu, ke gunung-gunung, kan otomatis nanjak gitu. Kalau emang ban kita bocor, aduh ini pak woi. Kita ini ngapa lagi. Kalau emang di puncak gitu, wah parah banget itu sih. Kalau emang ban bocor, beratnya nggak ketulungan itu. Ini macet apa lagi. Dan diusahakan harus mempunyai yang namanya kunci-kunci. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ya apa yang kita tonton saat ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sendiri. Waduh ini. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Al-Muzaki Motovlog mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.